Sehingga terjadi perang terbuka ini antara administrasinya Donald Trump, dalam hal ini ya Donald Trump melawan Harvard. Ternyata itu udah jauh sebelum itu sudah terjadi gesekan-gesekan antara Donald Trump dengan Harvard specifically dan dengan elitnya perguruan tinggi elit di Amerika. Nah, itu jauh sebelum Hamas menyerang Israel pada tahun 2023. Sudah ada benih-benih perseteruan antara Donald Trump dengan elit-elit dari universitas-universitas elit. Ada penelitian 60-80% dosen-dosennya itu pandangan politiknya itu adalah Demokrat dan pandangan ideologisnya itu liberal atau kiri. Nah guys, hari ini gue mau membicarakan mengenai Harvard. Lu pasti tahu Harvard kan? Ya lu kalau nonton video ini lu pasti tahu Harvard itu apa gitu ya. Harvard itu apa? Universitas elit, Ivy League gitu kan. Pokoknya tuh keren lah gitu lah, high profile gitu ya. Sesuatu yang elit gitu ya. Nah, apakah lu juga tahu bahwa sekarang Harvard itu lagi perang dengan Donald Trump? Gue mengistilahkannya perang ya, karena ternyata ini jadi panjang gitu ya. Jadi pada tanggal 29 Mei yang lalu, pengadilan distrik federal di Boston itu memenangkan gugatan Harvard untuk memenangkan atau enggak sih? Jadi pengadilan distrik federal itu membuat keputusan preliminary injunction. Keren banget kan istilahnya. ini preliminary injunction ini adalah keputusan sementara. Jadi keputusan sementara belum keputusan yang tetap ya, ini baru keputusan sementara untuk mengabulkan penggugat. Which is penggugatnya ini Harvard. Yang dimana dia menggugat keputusannya administrasi Donald Trump melalui Department of Homeland Security yang menterinya itu bernama Kristi Noem. Sertifikat Harvard atau haknya Harvard untuk menerima mahasiswa asing untuk bersekolah di Harvard itu dicabut. Jadi pada tanggal 29 Mei 2025 yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini Harvard yang menggugat keputusan pemerintah dalam hal ini Department of Homeland Security yang disampaikan oleh Sekretari Kristi Noem pada tanggal 22 Mei 2025 yang menyatakan bahwa Student and Exchange Visitor Program Certification Harvard itu dibatalkan atau dicabut. Nah, Harvard nggak terima dong. Jadi pada tanggal 23 Mei 2025 dia mengajukan gugatan mengenai keputusan Donald Trump ini ke pengadilan distrik federal Boston. Ya karena Harvard ya Boston lah gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi ya? Jadi kenapa terjadi menggugat gitu loh? Terus kenapa juga student dari mancanegara itu dilarang untuk sekolah di Harvard gitu sama pemerintahnya Donald Trump gitu. Seru kan? Nah gini guys, nggak tahu lu sudah tahu apa belum ya? Sebetulnya ini ceritanya panjang guys, panjang banget. Sebenarnya Donald Trump itu tidak melarang kalau ada orang-orang asing yang sekolah di Harvard. Sebetulnya tadinya Donald Trump nggak melarang karena tadinya ini bukan merupakan tuntutan utama Donald Trump kepada Harvard untuk melarang mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain untuk bersekolah di Harvard. Nah, tapi karena terjadi eskalasi di mana Harvard ini terus menentang kemauannya Donald Trump sehingga Trump dalam hal ini melakukan berbagai cara. Dan salah satunya ini, dia ingin menghukum Harvard dengan tidak boleh menerima mahasiswa asing. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi antara Harvard sama Donald Trump ini? What do you think guys? Lu tahu nggak apa yang terjadi? Ceritanya ternyata panjang guys. Mungkin buat lu yang tahu, mungkin beberapa atau mungkin juga udah banyak yang tahu gitu ya di antara lu yang nonton video gue ini bahwa sebetulnya
perseteruan antara Donald Trump dengan Harvard ini terjadi dimulai dari demo-demo pro-Palestina yang dianggap anti-Semitism. Anti-Semitism. Susah banget ngomongnya. Pro-Palestina anti-Yahudi gitu lah gampangnya kalau kita orang Indonesia gitu kan. Tapi kalau di sana kan gerakannya anti-Semitism. Nah, gerakan ini membesar. Sebenarnya antisemitisme itu sudah ada lama, gerakan-gerakan pro-Palestina juga sudah lama, tapi ini seperti mendapatkan fuel-nya lagi, itu mendapatkan besoknya lagi, itu pada saat tanggal 7 Oktober 2023, itu Hamas, dia menyerang Israel bagian selatan yang berbatasan dengan jalur Gaza gitu ya, dan menewaskan 1.200 orang, dan menculik 250 orang. Dan ini menimbulkan balasan yang sangat luar biasa dari Israel. Nah, balasan yang dilakukan Israel ini telah menyebabkan puluhan ribu korban meninggal dari pihak Palestina dan meluluhlantakkan bisa dibilang seluruh Gaza. Tanpa terkecuali rumah sakit, sekolah, universitas, luluhlantak. Nah, jadi ini menimbulkan gerakan-gerakan demo-demo yang besar yang menyatakan pro-Palestina dan anti-Yahudi. Nah, hingga pada suatu titik bahwa gerakan ini kayaknya seperti menjadi anarkis. Atau seolah-olah bahwa di Amerika terjadi keributan untuk memperjuangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Amerika. Kalau yang setuju dengan demo ini ya nggak masalah, tapi kalau yang nggak setuju mulai merasa terusik. Terutama orang-orang yang pro dengan Yahudi dan yang nasionalisme Amerikanya itu merasa terusik. Gitu nggak sih? Kayaknya gitu. Ini opini gue ya guys. Kalau lu ada pendapat lain, kita boleh diskusi. Ya, lu bisa tulis di kolom komentar. Anyway, mungkin pemicunya adalah itu. Tapi ternyata telusur punya telusur, ini tuh bukan awal guys. Ini bukan awal terjadinya perseteruan sehingga terjadi perang terbuka ini antara administrasinya Donald Trump, dalam hal ini ya Donald Trump melawan Harvard. Ternyata itu udah jauh sebelum itu sudah terjadi gesekan-gesekan antara Donald Trump dengan Harvard specifically dan dengan elit perguruan tinggi elitnya perguruan tinggi elit di Amerika. Apakah lu tahu hal ini? Jadi gini guys, lu tahu kan Donald Trump itu adalah sekarang itu jadi presiden di periode keduanya dia. Nah, sebelumnya juga Donald Trump itu sudah menjadi presiden, dilantik pada tahun 2017 dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2021 digantikan oleh Joe Biden. Nah, kemudian Joe Biden sampai dengan tahun 2025 dan digantikan lagi oleh Donald Trump. Jadi Donald Trump sudah pernah menjadi presiden dari tahun 2017 sampai 2021. Dan kemudian dalam pemilu 2020 dia dikalahin oleh Joe Biden. Dan kalau lo ingat, pada tahun 2020 itu, pada saat pengumuman pemilu dan pada saat pengesahan Joe Biden memenangkan pemilu di Capitol, kalau nggak salah itu tanggal 6 Januari itu terjadi kerusuhan dan sempat menimbulkan korban jiwa sekitar 5 orang kalau nggak salah. Nah, itu jauh sebelum Hamas menyerang Israel pada tahun 2023. Itu terjadi pada tahun 2021. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Dan ini juga sebetulnya terjadi lagi jauh-jauh juga sebelumnya sudah ada tanda-tandanya, sudah ada indikasi-indikasinya. Kalau gue ceritanya gak melompat-lompat, ya maklum aja ya guys. Tapi nanti lu pasti akan tahu benang merahnya. Nah, kenapa ini adalah, tadi gue bilang gini, sudah ada benih-benih perseteruan antara Donald Trump dengan elit-elit dari universitas-universitas elit. Universitas elit ya. Jadi memang yang melawan Donald Trump ini saat ini tuh Harvard itu adalah representasi dari universitas elit yang berani melawan frontal. Karena sebetulnya juga Yale itu juga sebetulnya nggak terima, Columbia itu juga nggak terima, UPenn itu juga nggak terima. Tetapi mereka memilih bekerja sama karena bagaimanapun juga mereka membutuhkan dana dari pemerintahan federal. Sedangkan Harvard
Dia ngerasa dirinya hebat kali, dia jago. Jadi dialah yang melawan gitu ya, karena dia merasa dia kaya lebih tua. Oke, nanti kita kita bahas gitu kenapa Harvard satu-satunya yang berani frontal melawan Donald Trump. Kita flashback dulu. Kenapa terjadi pertikaian ini gitu ya antara Donald Trump dengan elit-elit universitas gitu. Nah, ada penelitian dari High Education Research Institute. High Education Research Institute atau kalau disingkat HARI, meneliti pengajar-pengajar di semua universitas di Amerika dengan respondennya berjumlah 20.000 pengajar tetap. Di mana survei ini meneliti mengenai pandangan politiknya, yaitu apakah dia Demokrat atau liberal atau independen, dan pandangan ideologisnya. Apakah dia ideologis moderat, liberal, atau kiri, atau konservatif, atau far right. Jadi, survei ini respondennya dosen-dosen, ya, dosen-dosen lah, pengajar universitas, pengajar tetap itu namanya dosen-dosen kalau di Indonesia. Oh, di sana istilahnya adalah fakulti. Apakah pandangan politiknya itu condong ke Demokrat atau Republik atau Independen, dan apakah ideologinya itu condong ke kiri, liberal, atau moderat, atau konservatif, atau kanan, atau far right. Nah, tahu nggak apa hasilnya? Hasilnya bahwa khusus perguruan-perguruan elit, 60-80% dosen-dosennya itu pandangan politiknya itu adalah Demokrat, dan pandangan ideologisnya itu liberal atau kiri. Nah, itu tahun 2016. Jadi pada saat tahun 2016 itu, di mana sedang terjadi campaign Donald Trump mau jadi presiden, itu sebetulnya sudah ada resistensi dari elit-elit ini. Nah, kemudian pada saat Donald Trump jadi presiden tahun 2017, dilalah ada COVID, dan dengan nyelenehnya Trump yang tidak begitu memandang penting arti vaksinasi, yang merepresentasikan elit-elit universitas dan kedokteran gitu lah. Itu tambah lagi gitu loh. Tambah lagi dianggap dia tidak pro dengan sains lah, tidak pro dengan teknologi lah, tidak percaya hasil penelitian lah dan sebagainya, terlepas dari pro kontranya ya. Nah, itu tambah lagi. Plus entah bagaimana pada saat itu juga Demokrat yang lain, itu kayak kita tadi kan universitas itu Demokrat elitis universitas. Nah, ini Demokrat-Demokrat lain ini juga ternyata juga menguasai media sehingga komplit lah itu penderitaan Donald Trump itu. Dia dihajar oleh elit universitas dari sisi orang-orang yang dibilang intelektual atau golongan dengan pemikir gitu, terus diajar juga sama media-media mainstream. Kalahlah dia di pemilu 2020. Meskipun dia mati-matian menentang bahwa ada dua pemilihan terakhir gitu ya yang masih dispute itu dibilang ada kecurangan. Makanya itu yang membuat pengikut-pengikutnya itu demo besar-besaran sampai ke Capitol, dan sampai menerjang masuk dan sampai menimbulkan 5 orang meninggal gitu. Bahkan setelah dia berhenti dia mau diimpeach oleh Kongres. Meskipun tidak berhasil gitu loh, karena tidak quorum. Nah, itulah gaya bibit-bibitnya perselisihan itu antara Donald Trump dan elit universitas atau pengajar-pengajar universitas. Pada saat terjadi kerusuhan di Capitol ini, di gedung MPR DPR ini. Jadi Capitol itu gedung MPR DPR ya, kayak kita kalau di Senayan gitu ya, ada gedung MPR DPR itu. Itu ada diehardnya Donald Trump namanya Elise Stefanik. Orang ini sangat kekeh mengatakan bahwa Donald Trump itu dicurangi pada saat itu ya. Tapi by the way ya, pada saat itu dia kekeh banget Donald Trump dicurangi. Nah, kemudian Donald Trump menang, jangan-jangan benar-benar dicurangin. Tapi memang supaya untuk meredakan politik tension pada saat itu ya tetap harus diambil keputusan bahwa Joe Biden adalah pemenangnya. Kalau nggak, pemerintahan tidak akan bisa berjalan dan rusuh terus gitu ya.
Dan akhirnya pada akhirnya juga Donald Trump juga comeback juga, gitu, menang juga. Gitu. Sampai di mana tadi? Alice Stephanie. Nah, karena pembelaannya terhadap Trump yang dianggap tidak berdasar karena dia masih kekeh bahwa Trump itu dicurangin di dua negara pemilihan gitu ya. Dan dia menentang sertifikasi kemenangan dan pelantikan Joe Biden. Nah, orang ini adalah Alice Stefanik, seorang lulusan Harvard dari jurusan pemerintahan. Itu mungkin kalau di Indonesia sospo gitu, sosial politik gitu, jurusan pemerintahan gitu. Dan pada saat di Harvard dia pernah menjadi wakil presiden dari organisasi mahasiswa yang namanya Institute of Politics, organisasi mahasiswa bentukan dari Harvard Kennedy School atau Fakultas Pascasarjana untuk ilmu politik gitulah. Setelah lulus dia adalah salah satu dari Senior Advisory Committee. Nah, karena keterlibatannya pada Cruz Fund di Capitol ini pada tanggal 6 Januari, dia diberhentiin guys oleh dekan Harvard. Alasannya atas masukan dari alumni-alumni yang lain bahwa kita tidak bisa mengakomodasi yang tidak pro dengan demokrasi. Jadi saat itu adalah orang yang membela Trump itu dibilang anti demokrasi. Diberhentikanlah dia. Nah, sekarang dapatkan benang merahnya itu terjadi tahun 2021. Jauh sebelum Hamas menyerang Israel. Jadi sebenarnya Harvard sudah lebih dulu berpolitik, memperlihatkan pandangan politiknya bahwa dia memang pro liberal demokrat. Dan pada saat terjadi demo besar-besaran pro Palestine, yang namanya demo ya pasti ada ekses-eksesnya karena udah besar-besaran. Dan ekses yang paling mengganggu adalah terjadi bulian atau ancam-ancaman terhadap mahasiswa Yahudi atau keturunan Yahudi. Nah, padahal kan pendukung Yahudi di Amerika banyak. Termasuk Partai Republik. Banyak yang membela orang-orang keturunan Yahudi dan pro-Israel sebagai negara juga. Gitu. Nah, jadi dipanggillah beberapa universitas elit ini untuk hearing pada tanggal 5 Desember 2023. Lo tau nggak siapa pemimpinnya? Ya orang ini, Alice Stefanik. Tara. Dunia berbalik guys. Tapi ya namanya presiden-presiden. Jadi dekannya universitas ini namanya presiden ya guys. Jadi jangan rancu sama Presiden Donald Trump. Jadi ini presiden universitas. Yang dipanggil itu ada 3 universitas elit ya kalau gua nggak salah itu ada Claudine Gay, itu adalah presiden Harvard, perempuan dan berkulit hitam pertama gitu dari Harvard. Presidennya University of Pennsylvania, Liz McGill namanya. Terus kemudian ada presiden dari MIT. Nah, dicecerlah dia oleh tim Kongres ini. Ini karena banyak yang ngadu ya. Jadi di situ juga ada perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa atau organisasi-organisasi mahasiswa Yahudi gitu ya. Atau Jewish gitu ya, yang merasa dibully dan kemudian mereka tuh melakukan testimoni-testimoni dari berbagai universitas, melakukan testimoni dalam sidang di Kongres itu. 3 orang presiden ini seperti menjadi terdakwa gitu, dicecer sama anggota Kongresnya ini. Salah satu yang paling ngetop atau yang paling viral itu adalah pertanyaannya si Alice Stefanik ini, apakah pernyataan melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi tidak melanggar kode etik universitas. Dalam hal ini Harvard, MIT, dan UPenn. Dan jawaban ketiganya mengambang dan normatif. It depends, it depends, it depends, it depends. Dengan mengacu kepada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Bahwa negara menjamin warga negaranya untuk melakukan kebebasan dalam hal berbicara. Tampak di sini bahwa ternyata memang presiden-presiden itu rada-rada arogan gitu. Jadi meremehkan anggota-anggota Kongres itu. Mungkin karena dia merasa private university gitu loh. Tapi ternyata se-private university-nya si Harvard lah contohnya gitu. Ternyata dia juga masih menerima federal budget. Jadi yang dimasalahkan oleh anggota Kongres ini adalah bahwa universitas yang masih menerima budget dari pemerintah federal tidak mau bekerja sama dengan pemerintah federal. Dan seolah-olah memberikan angin kepada gerakan anti-Amerikanisme.
dan anti-Semitism. Di mana yang menurut mereka ini adalah melanggar Undang-Undang Hak Sipil Title nomor 6. Di mana semua institusi atau lembaga, termasuk universitas dalam hal ini, yang menerima dana federal, itu tidak boleh memberi perlakuan diskriminasi terhadap anggota-anggotanya berdasarkan kewarganegaraan, ras, dan warna kulit. Jadi itu ada undang-undangnya. Nah, heboh guys. Nggak lama setelah itu, mungkin di bawah tekanan gitu ya, itu Presiden UPenn mengundurkan diri. Dan setelah 1 bulan kemudian Presiden Harvard itu juga mengundurkan diri. Meskipun ada embel-embel plagiarisme di sini. Nah, kemudian digantilah oleh presiden yang sekarang itu namanya Alan Garber. Nah, panjang banget sih guys kita ngomongnya. Nah, jadi sejarahnya panjang ya. Sejarahnya jadi bukan diawali oleh penyerangan Hamas ke Israel, tapi ini diawali oleh memang terjadi pergeseran pandangan gitu ya, elit-elit universitas ke Demokrat dan liberal. Dan tidak suka sama Donald Trump. Jadi, momentum ini digunakan oleh Donald Trump untuk menghajar sekalian. Gitu gak sih bener kata-katanya menghajar sekalian. Kenapa? Ya karena kampanyenya Donald Trump itu memang nasionalisme, Make America Great Again. Slogan America First. Dan dia itu menarasikan bahwa universitas-universitas elit ini tidak pro dengan Amerika, tidak mencerminkan membela kepentingan Amerika, tapi malah membela kepentingan asing gitu. Dengan banyaknya mahasiswa asing, dengan terjadinya demo-demo yang dibilang anti-Amerika gitu. Terus dengan nyai kebijakan di IT diversity, equity sama inclusion itu dulu orang bilang itu adalah paham woke. Menurut timnya Partai Republik ini ada bukti-buktinya gitu. Meskipun media-media mainstream lagi-lagi masih memihak Demokrat dan liberal. Jadi kalau di media-media mainstream itu wah tidak ada bukti tuduhannya, tidak terbukti gitu. Jadi memang Donald Trump ini menggunakan persoalan ini untuk sebagai panggung dia gitu ya, untuk menunjukkan nasionalismenya dia. Bahwa dia ingin mengatur universitas-universitas itu jadi lebih pro Amerika. Nah, ini menjadi semakin memanas dengan adanya perlawanan-perlawanan dari universitas, terutama dari Harvard. Sebenarnya permintaan Trump itu tadinya simpel. Dia cuma ingin bahwa menghapuskan kebijakan inklusivitas tadi itu. Terus dia ingin meminta nama-nama mahasiswa asing, siapa aja yang terlibat atau diduga menjadi provokator yang menyebabkan kerusuhan. Sebenarnya simpel itu aja. Tadinya gitu. Tapi dengan berdalih otonomi universitas, jadi dia nggak mau tuh ngasih nama-nama mahasiswanya dan mahasiswa asingnya dan foto-foto pada saat kerusuhan. Karena yang diinginkan Trump adalah dia dapat data-data mahasiswa termasuk dengan foto-fotonya dan dia akan membandingin dengan kejadian foto-foto kerusuhan siapa aja yang menjadi dalang-dalangnya atau siapa aja yang ikut kerusuhan dan akan dideportasi sama dia. Nah ini rupanya di Harvard itu melindungi mahasiswa-mahasiswanya supaya jangan sampai ini terjadi kepada mereka. Dan ini mau dihajar sama Trump. Harvard dalam hal ini lebih memilih untuk tidak bekerja sama dalam hal ini. Presiden Alan Garber itu sudah membuat task force untuk anti-Semitism gitu ya. Tapi menurut Trump dalam hari ini adalah Menteri Departemen of Homeland Security itu nggak cukup. Pemerintah mau lebih spesifik mana datanya dan siapa yang terlibat kerusuhan. Deportasi. Harvard melawan. Nah, sekarang kita bahas kenapa Harvard satu-satunya yang berani melawan. Karena ternyata Harvard ini kaya, guys. Dia punya endowment gitu atau dana abadi itu 53,2 miliar dolar. Banyak banget. Jadi kalau dirupiahin itu hampir 900 triliun rupiah dana abadinya. Sedangkan dia punya anggaran itu per tahun itu mungkin sekitar 6,5 miliar dolar. Kira-kira 100 triliun lah. Gede juga ya dia. Anggarannya gila, 100 triliun. Oh my god. Dari 6,4 miliar dolar dari anggarannya dia itu, untungan dari dana abadinya itu sekitar 2 miliar dolar gitu. Kemudian dia ada juga dari uang sekolah ya. SPP, UKT di sini. Itu dan yang lain sumbangan-sumbangan. Salah satunya adalah sumbangan dari pemerintah.
Ternyata dia masih pakai sumbangan dari pemerintah. Tapi dia gaya-gayaan melawan pemerintah. Buat lagi narasi-narasi bahwa kayaknya seolah-olah Harvard itu lebih glorious daripada Amerika karena usianya yang lebih tua. By the way, Harvard itu dia sudah berdiri dari tahun 1636. Sedangkan Amerika itu berdiri tahun 1776. Bedanya guys, jauh banget. Jadi Harvard itu sudah ada 140 tahun sebelum Amerika merdeka. Masih zamannya New England di Massachusetts. Didirikan oleh pendeta-pendeta Puritan. Pendeta Puritan apa? Ya lu kalau nggak tahu Google aja lah. Gue panjang jelasnya. Dia kenapa kita ngelantur ke sana? Iya, dia merasa dia hebat, dia merasa dia punya duit, dia merasa dia kaya, dia merasa dia lebih glorious dari Amerika. Dia merasa dia telah melahirkan 8 presiden Amerika. Dia merasa dia telah melahirkan 188 bilioner. 188 bilioner. Salah satunya Bill Gates. Ya memang hebat sih sebetulnya. Tapi gimana pun juga pemerintahan itu adalah punya concern adalah untuk mementingkan juga negara. Dan dia ada yang mempunyai perangkat-perangkat untuk bisa digunakan untuk mencapai tujuan negara itu. Ya memang Harvard pada saat ini bisa berlindung di balik beberapa undang-undang gitu ya. Misalkan yang membuat dia bisa mendapatkan preliminary injunction itu adalah bahwa keputusan Donald Trump untuk berarti mencabut student and exchange visitor program atau hak Harvard untuk menerima mahasiswa asing itu yang diberlakukan secara tiba-tiba itu melanggar Undang-Undang Administrative Procedure Act, di mana setiap pemberitahuan yang sifatnya itu penting untuk dilaksanakan itu harus ada pemberitahuan paling enggak 30 hari, tidak bisa langsung berlaku seketika. Dan sebelum itu juga harus didahului oleh pemberitahuan-pemberitahuan mengenai alasan-alasannya dan meminta penjelasan-penjelasan yang bersangkutan. Dan itu makanya juga pengadilan distrik di Boston ini mengabulkan gugatannya Harvard. Ya tapi setelah gugatannya dikabulkan, apa yang dilakukan? Departemen of Homeland Security langsung mengirimkan surat bahwa dia meminta penjelasan dari Harvard dalam 30 hari mengenai mengapa Harvard tidak bisa dicabut izin SEVP-nya. Atau izin untuk menerima mahasiswa asingnya itulah gampang. Intinya apa? Intinya 30 hari lagi kalau jawabannya nggak memuaskan, dia akan dicabut juga. Jadi ini adalah kemenangan semu sebetulnya. Jadi Harvard. Terus perkembangan terbaru lagi, Sekretari Rubio atau Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu akan mencabut visa-visa pelajar dari pelajar-pelajar dari Tiongkok di Harvard. Terus Harvard bisa melawan lagi. Ya bisa aja. Tapi gimana caranya melawan? Orang visa pelajar ini adalah privilege bukan hak. Dan yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah Departemen Luar Negeri. Yang dia bisa aja dengan dasar keamanan nasional dia berikan atau tidak berikan. Sekarang lagi gencar-gencarnya menuduh Harvard bekerjasama dengan Xinjiang, Xinjiang Construction and Production Corps. Yang di Tenggara ini adalah organisasi paramiliter yang semenjak tahun 2020 sudah diberikan sanksi oleh pemerintah Amerika. Nah, udah diberikan sanksi, kenapa masih bekerjasama dengan Harvard? Gue nggak tahu bekerjasama di bidang apa ya, ilmiah ya atau research gitu. Justified nggak sih kalau pakai undang-undang internasional? Ya pasti justified lah. Apalagi tahu sendiri Cina sama Amerika sekarang lagi panas-panasnya. Terus sumbangan dari salah satu konglomerat Hong Kong gitu, kepada rumah sakit di Harvard gitu. Sehingga namanya juga, nama marganya itu menjadi nama rumah sakitnya itu atau nama sekolahnya itu lah. Kalau nggak salah marganya itu Chang gitu. Memberikan 350 juta dolar. Ya gede banget sih emang. Tetapi kan kita tahu sendiri gitu ya. Yang namanya warga negara Cina itu tidak akan bisa melakukan apapun, apalagi berhubungan dengan pemerintah atau institusi di Amerika Serikat yang tidak direstui, paling tidak diketahui oleh pemerintah Cina. Artinya pemerintah Cina itu mengetahui atau ada di belakangnya. Dan kalau mengetahui atau ada di belakangnya mungkin ada maksud-maksud yang kita nggak tahu. Mungkin bisa ditwist oleh pemerintah Trump itu adalah sebagai tindakan-tindakan membahayakan keamanan negara. Come on. Dari 6.800 mahasiswa asing yang ada di Harvard, itu 20%-nya itu mahasiswa Cina.
Gila, banyak banget. 1360. Dan itu belajar, bisa dibilang di Harvard itu adalah pusatnya penelitian di Amerika dan di dunia. Dan duit-duit yang freeze oleh Trump itu juga duit-duit yang nantinya diperuntukkan buat kontrak atau kerjasama penelitian. Baik di bidang kesehatan, dan ada juga malah di bidang pertahanan. Karena itu kontrak-kontrak gitu ya, atau hibah itu yang diberikan oleh pemerintah federal itu ada yang datang dari Departemen Kesehatan, ada yang datang dari Departemen Pertahanan, dan ada beberapa departemen lain. Terus, memang Harvard bisa melawan terus. Pada intinya adalah kalau misalkan Harvard tetap melawan terus, pemerintahan Trump akan melakukan segala cara supaya mahasiswa-mahasiswa asing ini tidak bisa balik lagi ke Harvard. Atau paling tidak akan ada mahasiswa baru yang boleh masuk ke Harvard. Karena visanya nggak akan dikeluarin. Itu baru satu cara. Ada lagi cara yang lain, banyak lagi cara gitu. Kalau gua ngomongin, waduh, banyak banget itu ya. Dan kayaknya udah terlalu panjang. Coba. Oke guys, gimana menurut pendapat lo? Apakah menurut lo Harvard akan menang melawan Trump? Dan Trump ternyata cuma ya omong kosong doang. Atau pada akhirnya Harvard akan mengikuti kemauan Trump. Karena gimana pun juga, dia mempunyai 1001 cara. Satu cara gagal, dia pakai cara 2. Cara 2 gagal, dia akan pakai cara 3. Cara 3 gagal, dia pakai cara 4. Yang ujung-ujungnya ya duitnya memang yang megang adalah Trump gitu. Jadi kalau dia nggak mau bekerja sama pemerintahan Donald Trump, ya pada akhirnya juga tetap nggak akan dicairin duitnya. Meskipun dia bisa gugat, memang gugat 1-2 bulan selesai. Dari mulai gugatan awal di pengadilan federal distrik itu sampai ke Mahkamah Agung itu bisa 2 tahunan. Itu pun kalau menang. Kalau kalah, karena 6 dari 9 hakim Mahkamah Agung atau Supreme Court-nya itu adalah hakim konservatif. Dan beberapa itu yang diangkat oleh Donald Trump. Ya, kesannya kalau kita lihat media mainstream memang kayaknya Donald Trump ini antagonisnya. Tapi dia menang pemilu guys. Artinya bahwa ternyata grassroots itu mendukung dia. Dan grassroots itu tidak beresonansi dengan elit-elit universitas di Amerika. Jadi perseteruan ini itu akan dipakai oleh Donald Trump untuk mengangkat narasi Make America Great Again, America First, di mana dia melawan paham anti-Amerikanisme, paham liberal, demokrat, dan memperjuangkan rakyat Amerika. Thank you sudah menonton channel gue.